Shalom. Kita betul-betul bahagia hari ini. Ya, lagunya bahagia tapi harus diusahakan ya, hatinya juga bahagia ya. Karena kadang mulut dengan hati itu jaraknya cuma 1 jengkal, tapi kadang beda ya hati dan mulut itu. Betul kan? Ya, saya juga merasakan teman-teman. Jadi ya saya mau sharing ya. Jadi tahun ini sebenarnya malam tahun baru saya juga optimis bahwa Tuhan membawa sesuatu yang baik, yang besar di tahun 2023. Meskipun ada banyak prediksi bahwa tahun 2023 itu gelap gitu ya. Tapi ada banyak firman yang membantah itu, bahwa meskipun situasinya apapun, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, positif lah gitu ya. Dan banyak orang Kristen juga percaya seperti itu. Cuman rupanya buat saya dan keluarga mengawali tahun itu dengan berat sekali ya. Jadi sebelum startnya kayak gini ya, start mengawali tahun 2023 itu sangat berat ya. Sampai mau bilang kalau malam tahun baru itu kan berdoa, resolusi begitu ya. Ini mau apa gitu ya. Kami mungkin berdoa itu 10:30 atau jam 11-an itu kami berdoa sebelum tutup tahun ya, optimis begitu ya. Tuhan pasti lakukan hal besar gitu. Tapi rupanya beda sekali ya, diawali dengan sesuatu yang berat sekali. Meskipun tetap optimis, tapi rasanya optimisnya bagaimana ya? Ini saya bilang ke istri dan anak-anak, saya bilang, Tuhan ngajarin apa dengan hal seperti ini? Karena kalau kita nggak belajar apa-apa, saya pikir bahaya sekali. Tuhan ngajar apa ketika mama, emak itu dipanggil Tuhan? Wah, itu kayak betul gelap begitu. Ini apa ini maksudnya gitu ya? Itu berat sekali. Dan ya mungkin di bagian lain kaitannya pekerjaan pelayanan Tuhan, ini mau apa gitu ya 2023, dengan mengawali kehilangan seseorang gitu. Sehingga memang kami akhirnya berpikir ya, mengatur waktu, mengatur jadwal itu. Jadi wah, ini harus redesign begitu ya, redesign macam-macam begitu. Di rumah maupun kalau mau keluar itu harus redesign semua. Dan harus bertanya, Tuhan ini mau seperti apa nih? Itu rasanya tidak mudah. Dan saya merenungkan ini teman-teman. Kita coba ke Keluaran pasal 14 ya. Paling tidak ada 2 hal yang saya renungkan belakangan ini. Kaitannya ya, Tuhan mau bawa kami itu seperti apa gitu. Tuhan mengajar kami apa dari peristiwa yang ada ya, dengan restart ya, diawali yang seperti itu. Misalnya ya, mulai ayat 15 ya, Keluaran 14, saya baca ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Teman-teman lihat itu situasinya di atas itu setelah tulah ke-10, dan akhirnya Firaun ya dengan berat hati itu mengizinkan Israel pergi begitu. Oke, silahkan pergi. Tapi rupanya nggak ikhlas begitu ya. Diizinkan pergi tapi dikejar itu. Ya kan? Dikejar. Sampai mentok itu Israel di mana posisinya?
laut mati. Gila ini. Udah keluar dari Mesir, ketemu laut mati. Wah, ini gimana caranya ini? Padahal ini Firaun dan tentaranya ngejar. Maka mereka ribut itu dalam perjalanan. Teman-teman bisa lihat ya. Kok gini? Lebih baik mati aja sih di Mesir kemarin, ngapain? Musa di demo ya kan? Musa dihabisin sama orang-orang Israel. Makanya tadi ayat 15 Musa juga demo kepada Tuhan. Ini gimana? Ini orang Israel marah. Kita kejepit ini. Maju kena, mundur kena, ya kan? Maju tenggelam mati, mundur apalagi gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Ayat 15 tadi. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, tetap bergerak begitu. Kita baca ceritanya, kalau nggak di imajinasinya nggak main ya, imajinasinya nggak bisa membayangkan situasi itu, rasanya sepele ya kan, gampang banget cerita kayak gitu. Tapi kalau kita dalam situasi itu, teman-teman, frustasi pasti. Wis cepet nyemplung bae ben tenggelam mati begitu ya, daripada digorok sama tentara Firaun. Ya kan? Wis cepet-cepet melayu ke laut mati aja gitu. Daripada malu ketemu Firaun, ketemu tentara Firaun, mati aja. Dan itu mengerikan sekali pasti, ya kan? Dan Musa sebagai pemimpin pasti juga panik luar biasa di demo sebanyak orang itu. Tapi Tuhan bilang sederhana ya, tetap bergerak, move on, moving forward istilahnya begitu ya. Move on, gerak saja, berangkat saja. Enak aja perintahnya. Ini laut loh gitu ya kan, ini laut loh, ini mati loh pilihannya kan gitu. Apalagi yang nggak kursus renang ya kan, mati itu. Ini laut lepas begitu, cemplung laut, mati pilihan. Tapi rupanya ya Tuhan ada perintah yang kepada Musa yang detail itu, cemplung kantong kayu, ya kan? Dan apa? Terbuka, ya, terbelah. Kalau teman-teman pernah ke Seawood itu ya, di Taman Mini itu kayak gitulah kira-kira ya. Jadi kalau di ilustrasinya Alkitabnya anak-anak itu sambil lihat ada ikan, sambil jalan itu lihat ikan gitu kayak di Seawood itu. Rupanya terbelah, teman-teman. Dan ya itu melegakan, dan mereka harus cepet-cepet menyeberang laut mati karena di belakang tentara Firaun itu juga ngejar. Ya kita tahu ceritanya, akhirnya apa? Mereka selamat dari kejaran tentara Firaun. Jadi pelajaran yang saya dapatkan dari cerita ini dan situasi saya itu, Tuhan hanya nyuruh ya, dan tetap saja jalan, tetap saja bergerak, nggak boleh berhenti ya. Jangan berhenti, tapi harus tetap bergerak. Bukan bergerak di tempat ya, itu nggak boleh. Bergerak itu ke depan, move on ya. Jadi bergerak ke depan, jalan saja pasti selamat, jalan saja pasti ada mujizat. Itu hal yang hebat ya. Tapi itu perlu tadi ketaatan ya. Berkata iya kepada firman Tuhan yang bilang berangkat saja. Wah, itu nggak mudah loh teman-teman. Dengan situasi yang tidak mudah seperti itu, nggak bisa. Pilihannya diem saja atau mundur, ya kan? Berangkat itu resiko. Ini pelajaran yang hebat.
saya mengalami itu ya. Ya ini bukan pengalaman pertama, tapi pengalaman yang berkali-kali Tuhan tunjukkan kepada saya. Ketika ngalami beratnya minta ampun, tapi kalau udah lewat nanti baru bisa cerita gitu ya, betapa hebatnya Tuhan menolong kita. Ya, dulu saya pernah kehilangan orang tua, bapak saya itu kehilangan pertama kali itu lama sembuhnya. Apalagi dulu awal-awal kuliah itu idealismenya tinggi, belajar teologinya tuh begini, Tuhan pasti nolong, Tuhan sembuhkan bapak saya. Ditambah filsafat macam-macam, Tuhan itu nggak ada saya gitu. Kalau Tuhan ada, Tuhan Maha Kuasa, bapak saya sembuh. Rupanya nggak, mati juga. Itu saya pelayanan di Lombok dulu hampir bermalam-malam itu teriak-teriak. Teman tidur saya waktu itu kami bertiga, teman satu itu di sebelah kamar, kami berdua. Teman saya terganggu. Saya sering teriak, mimpinya itu macam-macam. Masih bareng-bareng dengan bapak, masih percaya bapak itu nggak mati gitu. Tapi di kepala kalau sadar itu protes sama Tuhan. Tapi setelah itu ya ada pelajaran. Tuhan mengajar sesuatu kepada saya, kepada keluarga saya, mengapa bapak harus begitu cepat juga dipanggil Tuhan. Ya. Saya nggak tahu ya teman-teman punya menghadapi laut merah apa ini gitu ya hari-hari ini. Tahun 2023 baru 24 hari ya. Tapi buat saya berat sekali. 24 hari. Tapi udah kayak gimana rasanya gitu. Ya, jadi itu tidak mudah sekali. Jadi pasti ya, saya nyoba belajar ya, nyoba taat, tetap berangkat itu, tetap bergerak itu rasanya susah dan masih meraba-raba Tuhan ini 2023 kayak apa gitu. Buat saya sendiri, buat keluarga saya, pelayanan yang seperti apa, Tuhan mau bawa yang seperti apa lagi ya, itu berat sekali rasanya. Tapi ya belajar taat bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang Israel itu. Kalau kita taat berangkat saja, Tuhan buka jalan gitu. Yang penting taat, yang penting setia dan ya percaya, meskipun sekali lagi tidak mudah. Ada orang-orang yang kadang kalau saya belajar itu, kalau ada orang berduka atau orang yang ngalami sesuatu yang berat, nggak perlu banyak omong, datang aja itu udah obat gitu ya. Misalkan saya nggak tahu, yang lalu saya udah sharing juga, misalnya ada teman-teman yang suaminya diambil polisi, kita diajarin nggak perlu banyak omong kepada istri dan anak, ketemu saja, datang saja, itu udah obat ya. Itu yang kita pelajari siang ini teman-teman. Tetap saja optimis ya. Saya nggak tahu masing-masing punya laut merahnya sendiri-sendiri, tapi konsepnya firman Tuhan ngajarnya saya pikir sama ya. Tinggal bagaimana kita meresponnya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yakin, percaya bahwa laut merah itu pasti Tuhan bukakan. Demikian, terima kasih. Mari kita berdoa.